pagi. Iya. Halo Pak Toto, gimana Halo, kabarnya? bisa. Oke, aku mau minta saran dari Pak Toto. Aku kan Gimana? rencananya minggu ini pengen resign Dari kerjaan. terus Tapi aku nggak ada backupan. Anu di jalan bubur ayam paling dia tuh ya. apa dia? Heeh. Itu warung-warung Anu Payun. paling dia anak. Apa itu? Ke sini. Enggak di Emang di sini ada? ada sih sebelah sini. Oh, Iya. buka. Ada warung baru. Oh, warung baru. Terus gimana? Nah, jadi aku tuh nggak ada backupan gitu, nggak ada Respon. kerjaan selanjutnya gitu. Tapi aku udah nggak kuat tuh kerjaan sekarang gitu, Pak Toto. Nah, dari alasan nggak kuat itu apa? Kan mungkin kan ada sesuatu yang Bikin aku nggak nyaman. apa gimana? Apa ada orang ketiga atau gimana? No, jadi yang ada ini aku malah ditinggalin terus. Jadi kerjaan di tempat itu semuanya aku yang handle. Kerjaan 3 orang teh, karena kan yang kerja tinggal 2 orang nih. Nah yang satu suka keluyuran, otomatis kan di toko tinggal aku seorang. Nah semua kerjaan itu dikerjain sama aku, dan aku kerja 12 jam gitu. Dan aku like aku ngerasa nggak kuat lah gitu. Rasa capek gitu. Beberapa bulan ini soalnya bener-bener Kalau saran ini, tapi maaf kan kita ngajarin ya. enggak, Kita malah aku pengen diajarin gitu maksudnya. kita hanya sharing aja tentang pikiran ya. Kalau kerjaan emang di mana-mana itu kalau kita borong sendiri pasti capek. Tenaga satu harus dibagi-bagi istilahnya kan pasti mumet, nggak seimbang dengan kondisi badan kita, apalagi kalau kita kurang fit. Tapi di sisi lain ada tanggung jawab yang harus kita selesaikan kan seperti itu. Iya. Nah, jalan yang terbaik kita bicarakan dulu si bos, posisi seperti ini gimana. Kita lebih baik dia tahu posisi kita di toko seperti ini. Seumpamanya kita kasih solusi untuk mencari tambahan Personal. pekerja atau anggota yang sebenarnya bisa dipercaya seperti itu, sampai istilahnya kita keluar dari situ tapi kita belum ada urus cucunya. Oh, harus cek. Tapi kita belum dapat gantinya, nanti malas kita gigit jari. Yang biasanya kita ada penghasilan walaupun terhitung nominalnya nggak besar, tapi ternyata kita keluar dari situ kita malah nganggur kan, sayang juga. Alangkah baiknya Mas Arvin ngobrol sama Bu Bos atau Pak Bos, ini gimana nih, terus terang kita itu udah kalau dibilang badan itu udah capek, udah nggak sanggup. Cuman karena saya menghargai lah, kan kita menghargai itu, karena kita menghargai dan kita merasa tanggung jawab atas pekerjaan yang saya lakuin, kita paksain dulu. Cuman ini gimana, itu jalan terbaik itu. Iya. Pasti ada solusi dari si bos ada. Ini masalahnya kemarin udah ada orang kan yang training cuma sehari, karena kerjaannya 12 jam. Emang dari jam berapa? Jam 9 hanya 9 lagi. Oh itu namanya long shift. Iya namanya long shift. Tapi kan dari pagi nyampe malam kan terlalu malam lah itu ya. Jadi begini, kalau emang nggak terbiasa seperti itu pasti orang cepat ngedon. Tapi kalau niat dari hati, ini kerjaan punya rasa tanggung jawab, biar apapun saya di pabrik pernah long shift dari jam 7 pagi nyampe jam 7 malam pulang. Terus perputarannya seperti itu, jam 7 malam pulang jam 7 pagi. Udah bayangin badannya kayak apa. Tapi karena kita punya rasa tanggung jawab untuk pekerjaan,
insya Allah ada jalan keluar. Oke, jangan dulu menyerah, jalani apa yang ada, jangan lupa ngobrol sama Bu Bos atau Pak Bos, ada jalan keluar pasti. Jangan sampai belum dapat ganti kita keluar, nanti kita mau bikin. Berarti kalau udah ada pengganti mah aku boleh. Nah, kita ngobrol aja dulu sama bos. Kalau sekiranya ini kalau saya resign apa gimana, kan seperti itu. Kan lebih enak. Jadi nggak nambah masalah. Sama si bos juga enak, kita keluar dari situ. Awalnya kan kita baik. Masa Iya. kita mundur jadi masalah. Kan? Juga rencananya mah ya sebelum keluar bilang dulu lah. Iya. Gak mungkin tiba-tiba keluar. Segala sesuatu itu harus diselesaikan dengan musyawarah. Jangan keluar asal keluar. Kita belajar lebih baik dan lebih enak. Maaf. Kita harus bisa mendewasakan diri dengan hal-hal masalah yang kita hadapi. Gitu. Orang dewasa itu bukan berarti usia tua atau rambut ubanan, enggak. Tapi ketika dia dihadapi suatu masalah, dia ngambil keputusan yang terbaik. Baiknya kita harus timbang-timbang, bukan dewasa. Jangan ikut yang memperdalam. Udah saya mah capek nggak mau keluar, itu ego yang keluar. Tapi harus mempertimbangkan kita di situ selama ini si buat kita seperti apa, baik apa enggak, kan seperti harus banyak yang kita pikirkan juga. Seperti itu. Satu saat kita kerja lagi di tempat orang, gimana rasanya yang dulu ada suatu penilaian dan suatu pengalaman dan pertimbangan yang beda, lain lutut lain kolam pasti beda ikan. Iya. Pokoknya dalam segala hal kita jangan terburu-buru ngambil keputusan, kita bicarakan dulu baik-baik. Apapun itu masalahnya, jangan lari dari masalah. Hadapin baik, mau enak mau enggak, yang penting kita udah bicara. Oke. Itu dua sobat voice dari Watoto. Terima kasih. Makasih Watoto, makasih. Apalagi kalau terus-terusan minum air kelapa itu tambah semangat. Mudah-mudahan pagi ini pagi yang banyak keberkahan dan keberuntungan, khususnya untuk Arvin. Oke. Watoto juga. Udah Watoto, makasih dan sekian video kali ini ya guys. Oke. Dadah. Ayo.